Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya RDH Channel. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengklik video ini. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Cerita horor atau cerita mistis pada hari ini saya akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Beranak dalam Kubur. Kisah misteri ini, hantu beranak dalam kubur, adalah sebuah cerita dari kalangan masyarakat. Gemerosak suara daun bambu mengiringi kisah hantu beranak dalam kubur yang diceritakan oleh Mas Sasongko kepada teman-temannya. Angin yang cukup santep dan menerjang pepohonan seolah menambah suasana mencekam dan menyeramkan saat kami sedang mengobrol di depan rumah pada malam itu. Saya tetap mendengarkan sebuah cerita, entah bagaimana kebenarannya, namun asik untuk disimak. Mas Sasongko bercerita bahwa pekan lalu salah seorang tetangganya mengalami sebuah peristiwa tentang misteri dunia gaib. Sebut saja namanya Pak Jumali, seorang pria parubaya yang menjadi tokoh utama dalam cerita hantu beranak dalam kubur. Sebuah peristiwa yang memang sangat menyeramkan sekaligus menghebohkan masyarakat setempat. Awalnya, Pak Jumali tengah melakukan pekerjaan sebagai seorang petani, yakni mengairi tanaman padinya dengan mengaliri air dari parit. Beliau memilih melakukan pekerjaan ini di tengah malam agar tidak banyak petani lain yang juga merebut air. Kisah ini dialaminya selepas selesai mengairi sawahnya itu. Setelah membersihkan diri dengan air parit, beliau lantas memikul cangkulnya di pundaknya serta bergegas pulang ke rumah. Sawah milik Pak Jumali memang terletak di tengah persawahan serta berada di pinggiran sungai. Mau tidak mau, beliau harus melewati sebuah pemakaman umum. Warga sekitar yang tergolong sangat gelap serta jauh dari pemukiman. Saat melintas di pojok pemakaman tersebut, Pak Jumali dikagetkan dengan suara tangisan bayi yang rupanya bersumber dari dalam pemakaman itu. Hantu beranak dalam kubur ternyata tidak hanya dalam cerita fiksi atau dalam televisi, guys, yang ada di film-film saja. Buktinya Pak Jumali mengalami sebuah kejadian misteri yang cukup menakutkan dan menyeramkan pada saat itu. Iba dengan suara tangis yang ia dengar, lantas Pak Jumali mencari-cari di mana sumber suara tangisan tersebut. Beliau berpikiran jika ada bayi yang dibuang oleh ibunya, seiring banyaknya kasus-kasus hamil di luar nikah yang akhir-akhir ini marak diberitakan di sosial media, di TV dan berita-berita di kalangan masyarakat. Dengan perasaan was-was dan merinding, Pak Jumali memberanikan diri masuk ke dalam area pemakaman dan melihat sekeliling dengan hanya bermodalkan sebuah senter kecil yang ia bawa. Aneh, semakin suara tangis tersebut didekati Pak Jumali, semakin pula suaranya melirih dan menghilang. Hingga akhirnya beliau berniat untuk meninggalkan pemakaman tersebut. Namun, belum juga sampai ke pintu gerbang pemakaman, suara tangis bayi itu kembali terdengar keras dan kencang. Merinding, ketakutan, dan serta keringat dingin mengucur dari seluruh tubuh Pak Jumali. Pak Jumali kembali mendekati dan mencari sumber tangisan tersebut, yang akhirnya berujung pada sebuah makam baru. Betapa kagetnya dan histerisnya beliau ketika melihat tanah makam tersebut memancarkan cahaya merah. Dan dari sanalah rupanya tangisan bayi itu berasal. Dengan masih memikul cangkul di pundaknya, Pak Jumali segera lari terdiri-diri, guys. Dia tak menghiraukan lagi dengan tangisan bayi tersebut, lari terbirit-birit hingga ke pos. Dan akhirnya dengan muka yang pucat, wajah yang pucat, ditambah lagi tubuh yang dicucuri dengan keringat, beliau mencerita dengan engos-engosan. Beliau menceritakan di pos kamling tersebut. Dan akhirnya pos kamling mendatangi kuburan tersebut beramai-ramai
pemuda yang berjaga di pos kamling beramai-ramai datang ke pemakaman umum. Dan akhirnya yang dilihat para penjaga malam di pos kamling tersebut tidak ada satupun. Dan akhirnya Pak Kiai mengatakan, sudahlah, besok saja kita kembali kemari dan memberikan doa kepada kuburan yang dilihat Pak Jumali tadi. Akhirnya besoknya para warga dan kiai meyasinkan kuburan tersebut, dan keesokan harinya tidak ada lagi suara tangisan bayi. Begitulah cerita singkatnya, teman-teman. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Saya akhiri video yang singkat ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.